Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Agung. Pada proyek AR kali ini, kita akan membuat UI Canvas, di mana kita bisa menampilkan teks pada layar yang dapat berubah saat marker dipindai atau scan. Jadi, apabila kita scan marker tersebut, maka teks yang akan muncul akan menyesuaikan berdasarkan yang kita tentukan. Misalnya, saat saya scan bola basket, maka pada layar teks nama dan deskripsi bisa muncul sesuai yang sudah saya atur sebelumnya, yaitu tentang bola basket. Progres atau step-step yang dilakukan adalah membuat UI Canvas untuk membuat latar belakang floating beserta teks di dalamnya, dan script yang akan memunculkan teks yang menyesuaikan objek yang kita atur. Project yang akan saya gunakan adalah project berprogres yang sebelumnya sudah saya kerjakan sampai rotation. Pengerjaan project terakhir adalah membuat 4 objek dan 4 marker yang bisa di-scan secara bersamaan dan berputar ke berbagai arah, yaitu horizontal reverse, vertical, dan vertical reverse. Baik, mari kita mulai. Langkah pertama, klik kanan di hierarki, lalu create UI Canvas. Penjelasan singkat mengenai Canvas. Penjelasan singkat Canvas di Project AR. Canvas berfungsi untuk menampilkan UI yang overlay atau mengambang pada layar augmented reality. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan elemen UI seperti tombol, teks, gambar, dan interaksi lainnya yang berfungsi bersama dengan konten AR yang ditampilkan di layar. Setelah itu, klik Canvas, lalu tambahkan image di hierarki dalam Canvas. Dan dilanjut dengan penambahan teks. Selanjutnya, kita akan menambahkan tulisannya terlebih dahulu. Kita akan beri tulisan sepenuh mungkin. Dan mengatur skala dan posisi dari teks ini. Dengan cara klik ini, kemudian kita atur posisinya. Tujuannya agar kita bisa melihat review saat deskripsi akan muncul nantinya. Selanjutnya, karena kita berada di tab scene, kita akan lebih sulit melihat review untuk mengatur posisi, rotasi, atau ukurannya. Maka dari itu, kita akan beralih ke tab game supaya preview bisa terlihat lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan mengatur posisi dan ukuran dari overlay ini dengan cara klik image. Jika posisinya ingin diatur, maka tekan tombol Alt seperti ini. Kemudian kita juga akan mengatur ukuran lebar dan tingginya. Oke, cukup. Selanjutnya teks kita sesuaikan lagi. Baik, previewnya akan menjadi seperti ini. Kita hapus teksnya dan ubah menjadi deskripsi. Ukurannya akan saya sesuaikan lagi. Oke, cukup. Lanjut, kita duplikat image ini dan meletakkan di pojok kiri atas. Nah, untuk yang kedua ini akan saya ubah menjadi nama. Sedangkan yang di bawah deskripsi. Untuk teksnya kita ubah menjadi txt nama, dan yang di bawah juga txt deskripsi. Lanjut, kita edit ininya menjadi nama
Kemudian untuk ukurannya akan saya sesuaikan lagi. Untuk teksnya sendiri akan saya ubah lebih besar dengan ukuran 20. Kemudian posisinya menjadi rata tengah. Seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan script. Klik kanan dan kita akan membuat script C# baru. Script pertama akan kita beri nama observer, kemudian edit scriptnya. Pembuatan script C# di Unity akan ada template start dan update. Pada observer ini kita tidak membutuhkan keduanya, jadi kita hapus saja. Lanjut, ketikkan semua script berikut. Save. Kita kembali ke Unity. Lanjut, kita membuat script yang kedua, yaitu set deskripsi, kemudian nama. Kita buka script tersebut. Nah, berikut ini adalah penjelasan scriptnya mulai dari baris kelas observer ini. Kelas ini adalah turunan dari kelas default observer event handler yang merupakan bagian dari Vuforia untuk menangani peristiwa tracking atau mendeteksi marker. Kemudian pada variabel marker ini, variabel bertipe boolean atau true dan false yang digunakan untuk mendeteksi apakah marker sedang di-scan atau tidak. Lanjut, untuk method onTrackingPhone ini dipanggil secara otomatis saat marker terdeteksi. Saat itu terjadi, variabel marker diatur menjadi true dan metode dari kelas induk juga dijalankan dengan base onTrackingPhone. Kemudian ada metode onTrackingLoss. Metode ini juga dipanggil secara otomatis ketika marker tidak lagi terdeteksi atau menghilang. Saat itu, variabel marker diatur menjadi false. Metode yang terakhir adalah getMarker. Metode ini akan mengembalikan nilai dari variabel marker sehingga bisa digunakan di bagian lain dari program untuk mengetahui apakah marker saat ini terdeteksi atau tidak. Nah, selanjutnya adalah penjelasan script untuk set deskripsi nama. Kita mulai dari variabel OBS. OBS ini bertipe observer yang mereferensikan script observer sebelumnya. Ini digunakan untuk memeriksa apakah marker sedang terdeteksi atau tidak. Lanjut, ada nama. Ini menyimpan teks untuk nama. Kemudian ada deskripsi juga, menyimpan teks untuk deskripsi. Namun menggunakan atribut text area, di mana ini membuat input deskripsi lebih leluasa dalam editor Unity.
Kemudian ada variabel txt nama dan txt deskripsi. Ini adalah elemen UI yang akan menampilkan nama dan deskripsi di layar nantinya. Untuk txt nama akan menampilkan teks dari variabel nama, dan txt deskripsi akan menampilkan teks dari variabel deskripsi. Lanjut pada metode update. Metode ini akan dipanggil setiap frame. Di sini akan selalu dilakukan pengecekan terhadap status marker menggunakan OBS getMarker. Jika marker sedang terdeteksi, maka teks di txt nama akan diubah menjadi variabel nama yang akan kita atur di sini. Begitu juga dengan deskripsi. Jadi untuk kesimpulan kedua deskripsi ini, pada script set deskripsi nama, objek OBS akan menuju ke kelas observer yang akan menggunakan metode getMarker untuk mengecek apakah marker AR terdeteksi atau tidak. Jika getMarker terdeteksi dan menjadi true, maka teks nama dan deskripsi yang akan ditampilkan di Unity akan berubah. Jika tidak terdeteksi, maka yang ditampilkan adalah teks default. Jika tidak terdeteksi, maka teks yang akan muncul hanyalah default atau sebelum di set sebelumnya. Oke, kita lanjut ke Unity. Nah, setelah script selesai, kita expand semua child dari game object canvas ini. Lalu masukkan script observer ke masing-masing marker ini dengan cara select keempatnya, scroll ke bawah pada bagian inspektor, lalu seret observer ini ke bawah sini. Jika seperti ini, masing-masing marker yang di sini sudah memiliki scriptnya. Selanjutnya, klik empty pada salah satu marker ini dan kita beri nama set text manager. Setelah itu, kita masukkan script set deskripsi dan nama ini. Selanjutnya, ada hierarki, ada teks nama, kita seret ke dalam input data model. Begitu pula dengan deskripsi. Setelah itu, pada set text manager ini kita duplikasi menjadi 4. Kemudian untuk namanya akan saya samakan ketiganya. Setelah itu, pada masing-masing manajer ini kita akan masukkan ke 3 bola lainnya, seperti bisbol, sepak bola, dan buji. Selanjutnya, kita juga perlu mengkonfigurasi satu persatu, mulai dari manajer yang ada di bola basket. OBS-nya kita masukkan basket ini. Untuk nama, kita beri nama bola basket. Di deskripsi, sudah melakukan salin sebelumnya, maka teksnya akan muncul di sini. Saya tinggal klik ini aja untuk melakukan paste. Lakukan juga ke 3 bola lainnya. Oke, cukup. Selanjutnya, kita klik akhir kamera, kemudian scroll bawah dan klik open Vuforia Engine Configuration. Untuk melakukan perubahan teks seperti ini, maksimalitasnya tidak boleh lebih dari 1. Karena itu kita ubah menjadi 1 saja. Jika semua sudah siap, maka selanjutnya kita tes play. Baik, ini adalah proses penjalanan aplikasinya. Saat ini untuk teks bagian nama di sini masih default nama saja, dan pada bagian deskripsi juga masih default, yaitu deskripsi saja. Namun saat kita melakukan scan pada marker yang ada,
seperti ini, maka teks nama dan deskripsinya akan berubah mengikuti yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Seperti saat ini memunculkan bola bisbol, dan nama dan deskripsinya adalah mengenai bola bisbol. Lalu apabila kita ubah marker kita, seperti misalnya bola basket, maka untuk namanya berubah menjadi bola basket, modelnya juga muncul bola basket, dan pada bagian deskripsi juga mengikuti bolanya, yaitu bola basket. Selain bola basket, ada juga bola rugby. Seperti sebelumnya, nama dan deskripsinya ikutan berubah. Lalu yang terakhir ada bola sepak bola. Keempatnya word, mengikuti teksnya juga berubah mengikuti bola yang ada. Oke, cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Syarif Agung, terima kasih.